pendidikan, supaya ya termasuk bagian dari ikhtiar ataupun usaha yang kita lakukan supaya kita memiliki keturunan-keturunan yang mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya walaupun kita sebagai wali ataupun kita sebagai orang tua tidak berkecimpung secara langsung dalam dunia pendidikan, tapi ya setidaknya kita mengetahui asas-asas ataupun dasar-dasar berkaitan dengan masalah pendidikan. Ya ini alhamdulillah perkembangan yang tentunya lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan kondisi zaman dahulu gitu kan. Kalau mungkin orang tua kita dulu zaman kita sekolah tidak terlalu memperhatikan, ya, bahkan mungkin orang tua kita juga tidak tahu kita itu sekarang sudah kelas berapa pas sekolah. Kita apakah sudah kalau pas di SD itu apakah kelas 4 atau kelas 3 gitu. Kadang orang tua kita tidak tahu gitu. Kemudian kalau di pondok dulu apakah sudah SMP, sudah SMA ataukah masih SMP gitu kan. Karena memang ya zaman dahulu rata-rata banyak dari wali yang tidak terlalu memusingkan, yang penting pokoknya anak saya sekolah ya sudah selesai gitu kan. Perkara sekolah dan ketika di sekolah pun seperti apa, orang tua kita juga tidak terlalu memperhatikan apakah ntar kita ketika di sekolah itu kita bisa belajar dengan baik ataukah tidak belajar dengan baik, ataukah jangan-jangan kita tidak sekolah itu orang tua kita juga kadang tidak tahu gitu zaman dahulu. Makanya ada sebagian anak yang dia berangkat sekolah tapi tidak pernah sampai sekolah. Itu jadi berbulan-bulan. Jadi berbulan-bulan kemudian juga ya dari sekolah pun ternyata juga tidak ada peringatan kepada wali. Karena zaman dahulu biasanya intinya kalau ada izin ya izin tertulis, kemudian mengajukan izin ke sekolah biasanya. Nah ini pendidikan yang ada pada zaman dahulu yang mungkin kita melewatinya. Nah kalau zaman sekarang alhamdulillah dengan perkembangan pendidikan yang ada ada yang namanya parenting, bahkan di beberapa tempat yang namanya parenting itu wajib hadir. Mana wajib hadir itu kalau semuanya tidak hadir sampai beberapa kali muridnya ataupun anaknya bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi pokoknya harus hadir. Kalau semuanya tidak hadir, ntar berapa kali ini anaknya ntar di DO, dikeluarkan dari sekolah. Karena melihatnya bahwa pokoknya wali harus ikut andil dalam pendidikan anak-anaknya. Ya ini alhamdulillah lah perkembangan yang dia menuju ke arah yang lebih baik, supaya orang tua juga bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan dari anak-anak, kemudian bisa ikut membantu. Nah, kenapa? Karena dilihat ketika anak dididik di sekolah dengan baik, tapi persepsi atau ketika di rumah itu orang tua tidak memiliki kesamaan visi misi ataupun tidak ada ketersambungan antara sekolah dengan wali, akhirnya di sekolah itu terdidik dengan baik, tapi ketika di rumah mungkin wali bukan kok, insya Allah tidak ada lah wali mendidik di rumah dengan tidak baik, insya Allah tidak ada. Ya, tapi kadang mungkin karena ketidaknyambungan gitu kan. Sekolah pengennya apa? Pengennya ketika di rumah ya anak ini diminta untuk mengulang pelajarannya. Diminta di rumah untuk murojaah, diminta di rumah untuk jangan terlalu banyak main. Ketika wali kita sebagai orang tua tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh sekolah, akhirnya ya kita anak di rumah, kita tadi dah sekolah waktu pagi, di rumah ya biar waktunya istirahat. Mungkin kan pikiran orang tua seperti itu. Tadi di sekolah sudah sekolah mungkin metentang, nah itu di rumah ya biar nyantai-nyantai saja, di rumah biar mungkin banyak mainnya. Nah kadang mungkin kita sebagai orang tua melihatnya seperti itu. Nah, disinilah dengan adanya parenting supaya ada ketersambungan antara sekolah dengan wali. Yang diinginkan sekolah itu seperti apa? Anak-anak kita ketika kita masukkan pada lembaga tertentu itu, di lembaga tersebut putra-putra kita terdidik, kemudian ketika pas di rumah kita juga bisa ikut andil dalam memberikan pendidikan kepada putra-putra kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya tadi anak kita ataupun keturunan kita mereka bisa mendapatkan pendidikan yang dia lebih baik lagi.
pendidikan lebih baik, dan dengannya insya Allah semakin meningkat. Kenapa? Karena ya sekarang kalau umpamanya melihat bagaimana kondisi pendidikan di negeri kita juga bukan kondisi yang bisa dikatakan itu menenangkan ataupun bisa menjadikan kita itu sangat bergembira dengan pendidikan yang ada gitu kan. Karena PR pendidikan yang ada di negeri kita pun juga ternyata banyak. Bagaimana anak-anak ketika mereka berada di usia SMP itu kondisinya seperti apa, di usia SMA seperti apa. Belum lagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita tidak sama seperti halnya zaman dahulu ketika kita sekolah. Zaman dahulu ya paling kenakalan anak itu kan kenakalan biasanya bolos sekolah ya sudah gitu kan. Paling mancing, paling kemudian bolos sekolah mungkin main ke tempat temennya. Jadi belum ada seperti tantangan-tantangan ketika anak itu dia tidak sekolah ataupun ketika dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Tantangannya sekarang lebih banyak. Zaman dahulu mungkin ada tawuran tapi kan minim. Sekarang mungkin tawuran banyak gitu kan. Orang ketika dia tidak sekolah, anak tidak sekolah, masuk ke tempat game. Kalau dulu mulai muncul rental PS itu mulailah anak-anak sekolah ketika dia bolos perginya ke rental PS ataupun perginya ke warnet gitu kan. Nah, sekarang pun sudah ada juga, tapi sekarang sudah berpindah. Kalau dulu mungkin di satu tempat tertentu, sekarang bedanya anak-anak ketika dia tidak masuk sekolah dia nongkrong. Nah, nongkrong kemudian dengan membawa gadget, terus di situ mungkin mabar lah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, yang akhirnya kadang ketika mereka nongkrong ketemu dengan orang, terus habis itu kemudian ada masalah, terjadilah tawuran dan lain sebagainya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak sekarang dia lebih banyak. Nah, kita sebagai orang tua setidaknya mengupgrade ataupun kita melihat apa sih yang terjadi di dunia pendidikan pada zaman sekarang ini, yang dengannya kita bisa mengikuti anak saya akan mendapati tantangan seperti ini. Kita sebagai orang tua bagaimana ikut andil untuk memproteksi, memberikan bekal kepada anak tersebut supaya jangan sampai anak ini dia terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Nah, itu bagian dari ikhtiar yang kita usahakan, yang dengannya semoga anak-anak kita tumbuh dalam kondisi dia akhlaknya terdidik dengan baik, ketika kemudian dia keluar memiliki akhlak yang baik, memiliki kemampuan secara akademik juga baik. Jadi terkumpul pada anak kita tidak hanya sekedar akademiknya yang baik, tapi juga akhlaknya dia yang baik, ataupun tidak hanya sekedar akhlaknya yang baik, tapi juga secara akademik dia juga baik. Nah, itu berkaitan dengan majelis yang sekarang banyak diadakan di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyamakan visi misi antara sekolah dengan para wali. Nah, ini kalau biasanya Ustaz Sarif membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim itu kan kitab mungkin sudah dulu dijelaskan adab seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu, kemudian juga adab seorang guru. Jadi tidak hanya sekedar seorang murid yang dia harus beradab, tapi guru juga harus beradab. Dan yang paling utama justru dari gurunya. Kalau umpamanya gurunya tidak bisa beradab, bagaimana ntar dia akan bisa menurunkan adab yang baik kepada anak-anak. Nah, dan kita ini kan diajarkan ya kalau biasanya di pesantren-pesantren diajarkan kepada santri-santri juga adab seorang murid, kemudian juga adab seorang guru. Nah, di beberapa pesantren ada kadang gini, ada pertanyaan, Ustaz, ini kalau umpamanya kita ngajarkan adab-adab guru ini kepada santri-santri, ntar urgensinya seberapa gitu kan? Terus kemudian juga ntar kita malah yang istilahnya kita yang ketutup gitu kan? Kita sebagai guru ternyata tidak bisa. Ini kok di dalam kita disebutkan seperti ini. Ternyata kita sebagai guru ternyata jauh dari apa yang disebutkan. Akhirnya kadang menjadi wasilah bagi para murid. Nah, nyatanya ini saja nggak lakukan seperti itu. Akhirnya di beberapa tempat berkaitan dengan adab-adab guru itu sudah adab-adab guru nggak usah diajarkan lah. Kita ngajarkan kepada adab-adab guru. Ini ada sesuatu yang mungkin kurang pas ataupun mungkin kurang fair ya. Kalau seumpamanya maksudnya adalah untuk supaya guru itu dia tidak terkritik. Ketika guru tidak terkritik, maknanya kan ketika dia membaca seharusnya guru pertama kali mengkritik dirinya sendiri.
Walaupun ada beberapa ketetapan di pesantren yang menetapkan bahwa untuk adab mu'alim itu tidak diajarkan, bukan karena maksudnya supaya santri itu tahu, oh ternyata guru ini kalau nggak seperti ini dia salah, guru ini kalau tidak seperti ini dia tidak benar. Nah, maksudnya bukan itu. Tapi di beberapa tempat tadi terjadi. Di beberapa tempat kita kayak ngajarkannya untuk yang adab talibnya saja, untuk adab mu'alimnya tidak diajarkan. Tapi kan santri juga akan membaca, loh ini ada adab-adab mu'alimnya seperti ini. Makanya berkaitan dengan kitab Adabut Thalab, adab dalam menuntut ilmu itu, para ulama ketika mengarangnya yang mengarang untuk para murid, kemudian untuk para guru. Kenapa? Karena ya namanya kita pertama kalau kita belajar kan kita beradab ketika pas kita menjadi murid. Setelah kemudian ntar menjadi guru masih harus tetap beradab kan? Bukan berarti ketika seseorang dia sudah menjadi guru terus dia tidak beradab kan? Enggak. Yang namanya seorang guru dulunya adalah seorang murid, ya bagaimana dia tetap terus beradab. Sebagai introspeksi untuk menjaga bagaimana guru ini tetap dia memiliki sikap dan akhlak yang baik, yang dengannya supaya anak-anak didiknya, para murid-murid ini mereka juga bisa mengambil faedah dari guru saya ternyata seperti ini, guru saya ternyata seperti ini. Dan itu kadang malah justru banyak malah justru dia menjadi termasuk hal terbesar yang dengannya bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak. Ketika seorang anak dia memiliki guru yang baik, itu dia menjadi modal yang besar bagi sang anak tersebut itu untuk dia bisa sukses di kedepannya. Nah, seringnya kan seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan kadang ada seorang anak yang dia murid yang dia memiliki guru yang biasa tapi dia bisa lebih sukses gitu kan. Tapi dari bimbingan dari para guru tersebutlah itu memberikan efek yang sangat besar kepada anak-anak didik. Makanya ya kita sebagai, kalau semua ini introspeksi bagi kita sebagai para guru gitu kan, atau kita sebagai orang tua, ya bagaimana kita dalam memberikan pendidikan. Kalau kita sebagai guru memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sebagai orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ya kita mulai juga dari diri kita perbaiki juga diri kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua menuntut tuntutan yang sangat besar kepada anak, tapi aslinya kita sendiri tidak bisa mengerjakannya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah problem pada anak. Ada seorang anak dia dituntut sama orang tua dengan tuntutan yang banyak. Padahal orang tuanya pun aslinya dia tidak bisa mengerjakan apa yang dituntutkan. Tapi dia memaksakan kepada anaknya, pokoknya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah, kalau dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu kan lebih enak. Anak melihat orang tua saya bisa seperti ini, bapak saya, ibu saya bisa seperti ini. Akhirnya dia juga tergerak dengan tuntutan yang ada. Walaupun orang tua kadang bisa, belum tentu anak itu dituntut dengan tuntutan yang sama terus anak itu bisa. Karena secara kemampuan itu beda-beda. Ada orang yang dia orang tuanya cerdas, tapi anaknya mungkin kurang cerdas umpamanya. Jadi orang tuanya dia sudah memiliki kecerdasan, tapi anaknya mungkin secara kecerdasan dia tidak sama. Kan tidak bisa harus menuntut harus sama seperti orang tuanya. Nah ini dalam kondisi orang tua bisa. Apalagi kalau sebenarnya dibalik, orang tua yang dia tidak bisa kemudian menuntut anaknya untuk bisa. Nah ini kan tidak fair. Makanya kita sebagai para pendidik, kita sebagai guru, kemudian kita sebagai orang tua yang ikut andil dalam pendidikan, kita juga harus fair kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Kita tetap melihat anak kita. Jangan sampai kita menuntut dengan tuntutan yang lebih dari apa yang mereka mampu. Nah, dengan apa? Dengan kita mempelajari tadi, kita sebagai mempelajari kitab, salah satunya kitab Ta'limul Muta'alim, adab seorang talib itu seperti apa, adab seorang murid. Dari situ kan kita juga bisa melihat anak saya kok masih kurang di bab ini. Kita bisa mengingatkan sebagai orang tua. Kemudian kita mempelajari adab-adab seorang guru. Nah, kita kan mau tidak mau tetap kita akan menjadi guru. Namanya orang tua, kita akan tetap menjadi guru. Terutama ibu-ibu yang biasanya disebutkan sebagai al-madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Dan ya bisa dikatakan cukup lama dari sejak kurun dahulu itu kan sering seorang ibu dia memberikan pendidikannya kepada anaknya kan di awal-awal anak ini mulai tumbuh. Barulah kemudian setelahnya biasanya setelah mulai besar, nah anak mereka belajar kepada bapaknya. Jadi ketika pertama kali itu malah justru anak-anak itu mereka belajar
ibunya. Apalagi kalau anak putri dia akan lebih banyak lagi dia belajar kepada ibunya. Nah, kita ketika belajar tentang adabul muallim, adab sebagai seorang guru, nah kita bisa beradab sebagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama, yang dengannya anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Karena ya kalau kita melihat terutama untuk anak-anak putri itu kan zaman dahulu sampai sebelum adanya yang namanya sekolah-sekolah itu kan anak-anak putri mereka cuma berada di rumah. Dari mana mereka ini mendapatkan pendidikan tidak lain dan tidak bukan mendapatkan pendidikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari ibunya, dari saudarinya, dari bapaknya, dari saudaranya. Ya mereka mendapatkan pendidikan dari lingkup yang paling terdekat dari mereka. Karena mereka tidak keluar sebagaimana pada zaman sekarang anak-anak entah laki-laki atau perempuan mereka pergi ke sekolah. Zaman dahulu bisa dikatakan yang namanya anak putri itu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Ntar ketika dia masih kecil dia berada di rumah sampai ntar di khidbah ataupun dipinang oleh seorang lelaki, kemudian setelah dipinang ya kemudian masih di rumah lagi menjadi ibu, dulu jadi anak sekarang menjadi ibu. Berbeda dengan anak-anak laki-laki yang mereka dari kecil mereka sudah dikirim sama orang tuanya, dikirim sama ibunya, dikirim sama bapaknya untuk belajar. Untuk belajar ke masjid-masjid gitu kan. Kemudian juga belajar kaitan dengan skill-skill kehidupan. Makanya kalau dalam bab fikih itu ada bab yang namanya pembahasan kaitan dengan haldonah, pengasuhan. Nah, kalau terjadi perceraian antara seorang ayah dan ibu itu, nah pendidikannya tetap bareng. Jadi pendidikannya tetap bareng. Di dalam kitab-kitab para fuqaha itu disebutkan orang tua ketika mereka bercerai, gitu. Ketika bercerai. Habis itu kemudian anak ini dia anak laki-laki. Jadi anak laki-laki kan masih diasuh sama ibunya. Ketetapannya kan dalam hukum syariat tetap diasuh sama ibunya sampai dia usia sudah mumayyiz, nah baru kemudian diberikan pilihan. Nah, setelah diberikan pilihan memilih bapaknya atau ibunya. Tapi anak ini ketika dia ikut ibunya, sang ibu hendaknya memberikan, jadi termasuk yang disebut oleh para ulama adalah sang ibu hendaknya memberikan kesempatan untuk anak itu datang ke tempat bapaknya supaya diajari skill-skill kehidupan. Jadi diajari skill-skill kehidupan. Zaman dahulu ya berarti diajari bagaimana dia berburu, bagaimana dia bertani, bagaimana dia mendapatkan bekal-bekal yang dengannya dia bisa hidup. Dia bisa memberikan ataupun mencari ma'isyah untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi walaupun terjadi perceraian itu pendidikannya tetap, nyatanya para fuqaha menyebutkannya tetap sama. Jadi anak masih diberikan kesempatan untuk pergi ke bapaknya. Kalau semua berada di bapaknya, nah kemudian juga diberikan kesempatan untuk datang ke ibunya. Kalau anak laki-laki, kalau seumpamanya anak perempuan, nah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bapaknya atau bertemu dengan ibunya. Nah, jadi para fuqaha sudah membahas berkaitan dengan hal tersebut. Walaupun terjadi perceraian, karena kalau sudah terjadi perceraian sudah seakan-akan sudah tidak ada andil apapun orang tua kepada sang anak. Nah, ini kan yang sering dan banyak terjadi. Nah, ini kalau dalam bab perceraian, kalau dalam kondisi orang tua bercerai saja seperti itu, nah, apalagi kalau umpamanya orang tua dia masih bersama gitu dalam kondisi yang bersama, nah itu juga tentunya kan lebih lagi. Nah, jadi kembali bahwa kita sebagai orang tua dengan mempelajari apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam adabul muallim tadi itu, kita kan ikut andil dalam memberikan pendidikan kepada anak kita supaya jangan sampai kita menuntut kepada anak kita di luar batas kemampuan mereka, tidak sesuai dengan apa-apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Nah ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Ini mungkin kita di majelis kesempatan kali ini kita membahas satu hal yang komponen-komponen yang dengannya seorang anak itu dia bisa sukses dalam pendidikannya. Jadi disebutkan oleh para ulama ada sekitar 4. Jadi 4 komponen ini yang mungkin kita ambil. Mungkin sudah sering terbahas. Kalau mungkin dulu Ustaz Sanif pernah membahas hal tersebut, ya alhamdulillah gitu. Tapi kita mengulangi sesuatu yang ya dimurojaah lagi lah. Namanya ilmu kalau semuanya tidak dimurojaah ya dia hilang gitu kan. Ini soal sesuatu yang sangat masyhur sekali. Dan sering dibahas oleh banyak para muallimin gitu kan. 4 komponen yang dengannya seorang anak itu dia bisa sukses dalam belajarnya. Nah, disebutkan oleh para ulama yang pertama adalah syaikhun fattah.
Jadi seorang guru yang dia bisa membukakan pintu-pintu ilmu pada muridnya. Makanya termasuk adabul muta'alim, adab seorang murid itu dalam belajar, dia mencari seorang guru yang tepat. Mencari seorang guru yang tepat. Nah, itu termasuk bagian dari adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang talib. Nah, dalam kondisi seorang talib dia tidak mengetahui bagaimana. Nah, orang tuanya biasanya dulu mencarikan. Kan anak masih kecil, dia belum bisa mencari. Kita sebagai orang tua dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, nah kita berusaha untuk mencarikan anak-anak kita seorang guru yang tepat. Kalau zaman dahulu kan belajarnya kan kepada personal. Kalau zaman sekarang karena belajarnya adalah kepada lembaga, ya kita kan alhamdulillah kan insya Allah rata-rata lah. Mesti para wali kan akan melihat-lihat setiap lembaga ini, mana kira-kira apakah lembaga ini cocok untuk anak saya atau tidak. Pokoknya kita berusaha mencari lembaga yang paling baik untuk anak kita ini dia bisa belajar dengan baik. Nah, dalam kriteria pencarian kan kita mencari tadi kan seorang guru yang dia bisa membukakan pintu-pintu ilmu. Berarti kan kalau zaman sekarang sekolah yang dengannya anak kita itu bisa belajar secara maksimal. Sekolah, tempat pendidikan yang dengannya anak tersebut dia bisa belajar secara maksimal. Salah satu hal yang bisa kita jadikan patokan, kita kan apa sih patokan kita untuk kita mencari sekolah buat anak-anak kita? Satu ya kita lihat dulu tujuan anak kita itu kita sekolahkan, kita pengen jadikan apa anak tersebut? Ketika kita mensekolahkan anak, kita pengen jadikan apa sih anak ini? Anak kita pengen kita jadikan sebagai insinyur. Kalau seumpamanya dalam ilmu pendidikan umum itu kan, kalau dalam dunia kerja secara umum, kita pengen menjadikan anak-anak kita sebagai seorang insinyur. Ya, jangan sampai ya kita mensekolahkannya di tempat sekolah yang di situ dia membahasnya adalah kaitan dengan pertanian. Ini kan tidak tepat itu kan. Kita pengen jadinya insinyur tapi kita masukkan ke tempat pertanian, ntar jadinya petani. Walaupun sekarang orang-orang yang ngambil jurusan kuliahnya apa, ntar habis itu kemudian setelah selesai kuliah jadinya apa, beda-beda. Tidak sesuai itu dengan jurusan. Jadi sudah dicarikan jurusan yang kira-kira itu pengen ntar supaya jadi itu, tapi ternyata ntar di kehidupannya tidak sesuai. Nah, jadi kita harus mencari. Pertama, kita pengen jadikan apa sih anak-anak kita? Kalau kita pengen menjadikan anak-anak kita anak yang dia soleh umpamanya, anak yang soleh, berarti kan kita harus mencari satu lembaga pendidikan yang di situ guru-gurunya adalah guru-guru yang dia soleh. Kemudian mengajarkan akhlakul karimah kepada anak-anaknya, memperhatikan berkaitan dengan akhlakul karimah anak-anak didiknya. Kalau kita ingin menjadikan anak kita itu soleh, karena itu poin yang paling utama. Dan kemudian kita jangan sampai ntar kita terlalu terfokus dengan hal-hal yang lain. Pencapaian pembelajaran bagaimana? Kalau kita memang awalnya niatannya bagaimana anak ini dia memiliki kesolehan, ya sudah, selama ada satu lembaga yang dia terkenal bahwa anak-anak di situ dididik supaya untuk menjadi anak-anak yang soleh, dengan kondisi pencapaian pembelajaran itu tidak seberapa, ya kita harus merelakan. Karena untuk mengumpulkan, kalau kita pengen semuanya, pengen anak kita secara pencapaian pembelajaran itu dia maksimal, bagus gitu kan. Selesai dari lembaga pendidikan tersebut, hatam 30 juz, kemudian lancar 30 juz, kemudian memiliki bahasa Arab yang bagus, kemudian memiliki pemahaman yang fikih yang baik, pemahaman akidah, tafsir, kemudian dan berbagai macamnya, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Nih prosesnya tidak cepat, tidak sesimpel yang kita harapkan. Kita kalau cuma sekedar nulis, saya pengen anak saya jadi A, B, C dan seterusnya. Terus kita mencari sekolah kemudian di sekolah kita usahakan anak dia dengan ini kriteria ini semuanya. Itu kan baru usaha dari sekolah. Untuk realisasinya itu kan paling berapa persen untuk mengumpulkan semuanya. Karena kita harus realistis juga kan. Harus realistis. Kita tidak bisa menuntut anak kita untuk menguasai semuanya, dan kemudian kita juga tidak bisa menuntut pada lembaga untuk memberikan semuanya kepada anak kita. Dan kita sebagai lembaga juga tidak bisa kemudian kita mengklaim bahwa kita sebagai lembaga memberikan semuanya kepada anak. Ada bab-bab di mana yang kita berikan, tapi di bab yang lain mungkin kita memberikannya kurang.
Jadi kalau seumpamanya ada sekolah kok kemudian dia mengklaim di tempat kita semuanya terberikan dengan baik, semuanya maksimal. Anak ntar dia akan menjadi seorang insinyurnya kemudian juga secara akhlak kemudian dia baik, kemudian dia menguasai Al-Quran, menguasai hadis, kemudian menguasai ilmu. Jadi yajma' bainad dunya wal akhirah, mengumpulkan antara dunia dan akhirat. Nah itu jarang. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Sekolah yang kemudian bisa memberikan hal itu semuanya, ya wallahu alam gitu kan, apakah ada atau tidak. Nah, tapi yang jelas setiap sekolah kan memiliki role sendiri ataupun memiliki jalur sendiri yang dengannya kita ingin memfokuskan untuk pendidikan kita itu di apa. Nah, termasuk yang kita pilih adalah, nah kalau umpamanya mungkin di tempat kita, di sekolah kita, di Kutab Al-Jawi ini kan kita tidak memberikan pembekalan kepada anak fisika, kimia, dan ataupun mungkin IPA lah. Kalau zaman dahulu IPA, tidak tahu kalau zaman sekarang itu kita ada jarang mengikuti. Zaman dulu kita sekolah di SD itu kan ada IPA, ada IPS, ilmu pengetahuan alam, dan ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu tidak diajarkan secara khusus di tempat kita karena memang kita tidak memfokuskan anak dia untuk memiliki pengetahuan yang lebih pada bab-bab tersebut. Kita lebih memfokuskan bagaimana anak itu dia memiliki kecakapan untuk dia itu bisa ngaji, memiliki hafalan-hafalan yang dengannya dia bisa gunakan untuk sholat. Kemudian zikir-zikir, doa-doa kita ajarkan supaya mereka juga bisa berdoa dalam keseharian mereka. Kemudian pembelajaran berkaitan dengan akhlak dan adab anak-anak kita, bagaimana mereka bisa beradab dan berakhlak yang baik. Itu menurut kita sudah cukup. Anak dengan bekal tersebut, insya Allah dia sudah bisa hidup lah. Dia sudah bisa hidup. Bekal dengan skill-skill kehidupan ya ada gitu kan. Tapi kan dia bukan yang setiap hari diajarkan. Sifatnya adalah tambahan. Kenapa? Karena ya pembekalan skill itu kan dengan anak dia memiliki skill yang dengannya dia punya gambaran. Ada beberapa skill yang diajarkan. Ntar ketika dia sudah dewasa, dia sudah besar, dia akan memilih. Dari skill-skill tersebut apa yang kira-kira cocok untuk dia, kemudian untuk dia kerjakan. Tapi yang lebih kita fokuskan, maka dalam pendidikan kesehariannya adalah pendidikan kaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan bagaimana anak itu bisa ngaji dengan baik, kemudian memiliki hafalan, doa-doa, dan seterusnya. Karena kita melihat bahwa ini cukup untuk menjadi dasar bagi anak-anak kita, dengannya dia tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, karena berkaitan dengan ntar secara ma'isyah, ntar kalau selesai dari sini ntar apa? Kaitan dengan ma'isyahnya seperti apa ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan kepada anak tersebut. Karena nyatanya tadi orang itu dia jurusan kuliahnya apa, nyatanya habis itu kerjanya apa kan beda juga. Jurusan kuliahnya apa, tapi ternyata dia aktivitas ataupun dia kerjanya di apa. Dan Allah Subhanahu membukakan kepada orang-orang itu ya menyesuaikan dengan kondisi dari orang tersebut. Yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan. Ketika anak itu dia dalam kondisi baik, sudah. Anak itu dalam kondisi baik itu dia sudah. Maka beberapa kali saya sering menyampaikan bahwa anak itu kalau semuanya kita bekali dengan ilmu agama yang baik, mau dia beraktivitas, mau kerjanya, mau apa, kemudian dia itu mau mendapatkan penghasilan seberapa, tidak akan menjadi problem. Jadi anak tidak bakal menjadikan itu sebuah problem. Kenapa? Karena dia terbekali dengan pendidikan agama yang baik, bagaimana dia menjalani kehidupan sebagaimana yang disyariatkan ataupun dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Maka walaupun mungkin anak kita itu dia seumpamanya kita anggap anak kita tidak sukses umpamanya. Yang dulu pernah saya sampaikan juga di majelis sebelumnya, anak kita lihatnya tidak sukses. Mana patokan tidak sukseslah ketika anak kita penghasilannya ternyata cuma tidak seberapa. Kehidupannya kok kayaknya itu dia nelongso gitu kan. Tapi ketika dia memiliki pembekalan agama yang baik, dia tidak mendapati bahwa itu adalah sebuah masalah. Dan kita tidak perlu takut selama anak ini dia itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, sholatnya itu tertib, kemudian ibadah-ibadahnya itu baik, ya sudah, alhamdulillah. Dan insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang juga masih hidup sebenarnya. Kalau kita melihat anak-anak kita sudah berkeluarga, terus habis itu kemudian ya dia masih bisa jalan kehidupannya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lebih kita fokuskan anak-anak kita ini dia bisa tetap menjalankan agamanya atau enggak? Karena kita meyakini semuanya bahwa kita itu kan tugas utama kita bukan untuk kita itu mencari sebanyak-banyaknya harta, kan bukan.
Makanya dengan pembekalan agama yang baik tadi itu, insya Allah cukup untuk menjadi bekal anak-anak kita, mereka menjalani kehidupannya. Dan tidak perlu kita khawatirkan, kok anak saya kok kayaknya hidupnya longso, kok kasihan sekali anak. Ya, kita tidak perlu terlalu berkecil hati dengan hal tersebut. Tidak perlu terlalu berkecil hati dengan hal tersebut. Kalau sebenarnya Allah memberikan rezeki yang banyak kepada anak kita, ya alhamdulillah. Yang penting tadi, jangan sampai juga melenakan. Diberikan rezeki yang banyak, tapi ternyata anak kita terlena dengan rezeki yang banyak tersebut, ya justru menjadi problem bagi anak tersebut. Kita juga khawatir ya. Anak punya uang yang banyak, tapi kemudian uang tersebut digunakan untuk hal-hal yang dia tidak baik. Nah, kita sebagai orang tua juga akan khawatir. Mending anak dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia dalam kondisi yang baik. Nah, jadi anak itu mau jadi seperti apapun di waktu yang akan datang, selama dengan pembekalan agama yang baik, insya Allah anak ini dia aman. Anak itu dia aman. Makanya saya sering sekali menyampaikan bahwa kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah ketika anak dia menjalankan peran dalam kehidupannya tanpa dia harus berkeluh kesah. Ketika dia dalam kondisi kurang, ya tidak sambat. Ketika kalau semuanya kemudian dia dalam kondisi berlebih, dia tidak terlenakan. Jadi bisa menjalankan peran dalam kehidupannya itu dengan baik. Entah dia orang berada atau orang yang dia mungkin dianggapnya adalah orang yang kekurangan, tapi dia tidak menganggap itu menjadi sebuah problem. Itulah sukses. Sukses kenapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya ya nyaman-nyaman aja. Nah, tapi kalau semuanya kita memiliki anak, kemudian anak kita dalam kondisi kurang, terus dia sambat terus ke kita sebagai orang tua, berarti kan dia belum memiliki mental, belum memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan dia. Nah, itu yang kita khawatirkan. Begitu juga dengan sebaliknya, anak-anak yang dia tadi dalam kondisi dia memiliki kelebihan harta, tapi kemudian digunakan pada hal-hal yang dia tidak bermanfaat. Nah, maka kita dalam tadi kembali bahwa kita dalam mencarikan tempat pendidikan untuk anak kita. Nah, bagaimana? Pertama patokannya adalah kita ingin jadikan apa sih anak kita? Itu yang menjadi patokan. Setelah kita ingin anak kita kita jadikan A, berarti kita nyari di sekolah-sekolah yang ada itu yang kira-kira kriteria untuk menuju ke A itu lebih banyak. Kriteria untuk menuju ke A tersebut lebih banyak, yang mana nah kemudian kita masukkan, bismillah, kita ikhtiari untuk kita masukkan ke lembaga tersebut. Setelahnya kok kita mendapati tidak sesuai ekspektasi, ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Tadi kan kita sudah melihat, membandingkan ada lembaga A, lembaga B, lembaga C, lembaga terus. Habis itu kemudian kita melihat lembaga A ini dia lebih pas. Sudah kita masukkan ke dalam lembaga tersebut. Nah, yang namanya pendidikan bukan sesuatu anak ketika dimasukkan, setelahnya kemudian keluar jadi dicetak, akhirnya cetakannya sama. Beda kalau kita tuh nyetak batu bata gitu. Karena cetakannya sama, ya insya Allah rata-rata untuk jadinya sama. Cuman yang namanya anak dengan berbagai macam karakter yang ada, kemudian kita masukkan kepada lembaga pendidikan, terus ketika di lembaga pendidikan dia mendapatkan pembelajaran, outputnya, hasil akhirnya nyatanya juga tidak sama. Nyatanya tidak sama. Ada anak dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan yang orang-orang kemudian menganggapnya ini bagus lembaga pendidikannya. Tapi setelah kemudian keluar, nyatanya kayak gitu. Ini alumni-alumninya seperti itu. Alumni-alumninya aja ternyata seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang menilai, kita juga harus adil. Kalau umpamanya rata-rata ataupun hampir semua alumninya adalah seperti itu, nah mungkin bisa jadi ada kesalahan dalam pendidikan. Tapi kalau ada 1-2, rata-rata alumninya bagus. Tapi ada 1-2 dari alumninya yang ternyata dia tidak baik. Nah, itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang dia wajar. Namanya kehidupan manusia, ya ada yang dia baik, ada yang dia kurang. Ada yang baik, ada yang kurang. Makanya jangan sampai kemudian kita langsung mensalahkan ini lembaganya tidak benar. Nyatanya ini aja alumni sana ternyata orangnya seperti ini. Karena pendidikan, lembaga pendidikan berusaha untuk mendidik. Setelah kemudian dia keluar kan dikembalikan ke masing-masing. Dikembalikan ke masing-masing. Nah, apakah mereka tetap sama membawa nilai-nilai yang dulu dibawa ataupun diajarkan oleh lembaga tersebut atau tidak? Kalau semuanya ternyata itu tidak, ya berarti kan kembalinya kepada anak sendiri. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita mencarikan ke anak-anak kita tempat pendidikan yang menurut kita adalah tepat. Menurut kita adalah tepat. Nah, itu hal yang pertama, komponen yang pertama. Bagaimana kita kalau zaman dahulu pada personal,
Syekhun Fattah, yang seorang guru yang dia bisa membukakan pintu-pintu ilmu kepada anak-anak kita. Kalau sekarang ya gampangnya kita mencari lembaga pendidikan yang kira-kira lembaga pendidikan tersebut bisa memberikan manfaat yang banyak kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yang dengannya menjadi wasilah supaya anak kita itu dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik adalah kutubun shihah. Buku yang dia itu benar. Nanti kalau zaman dahulu yang namanya buku itu aslinya dalam konteksnya, kalau zaman dahulu itu kan orang dia belajar membutuhkan buku. Nah, buku yang didapatkan itu kalau zaman dahulu kan ditulis tangan gitu. Perjuangan orang belajar zaman dahulu. Jadi kalau dulu orang pengen dia mendapatkan satu buku itu, dia antara dia beli yang sudah jadi, atau dia kalau sekarang mungkin fotokopi ya. Kalau fotokopi zaman dahulu itu kan dia datang ke nusakh, kemudian menuliskan, minta untuk dituliskan. Satu buku dibawa, dipinjam, kita pinjam buku teman kita, terus habis itu kita bawa ke tempat fotokopi. Fotokopinya zaman dulu dengan tulisan tangan. Nah, semakin baik fotokopinya, otomatis kan buku yang terkopi tadi semakin benar. Maknanya tulisan-tulisan itu tidak banyak salahnya. Nah, kadang kalau semuanya tidak baik ya kita mendapatkan sesuatu yang dia kurang baik dengan tulisan-tulisan yang ternyata banyak salahnya atau tulisan yang dia tidak bisa dibaca. Nah, itu kalau zaman dahulu akhirnya mempengaruhi taraf ataupun kebenaran keilmuan yang dimiliki. Kebenaran keilmuan yang dimiliki. Kenapa? Karena kalau sumpamanya ternyata bukunya itu salah cetak, salah tulis, yang seharusnya boleh jadi tidak boleh, ataupun tidak boleh menjadi boleh. Yang jadi aslinya kalau kan tidak boleh, tidaknya tidak ada, hilang. Nah, kan jadi boleh. Hukumnya kan fatal ini, antara boleh dan tidak boleh. Nah, jadi kita kadang membaca buku, bahkan buku-buku zaman sekarang saja yang modelnya bukan fotokopian ya, kalau fotokopian kan jelas, yang model cetak. Buku-buku cetak zaman sekarang itu kan macam-macam. Ada buku yang tadi dia tertahqiq ataupun terkoreksi dengan baik. Jadi kemungkinan untuk salahnya itu sangat kecil. Kemungkinan untuk salahnya itu dia kemungkinan sangat kecil. Nah, kalau zaman dahulu dengan model tadi buku yang dia dikopi dengan tulisan tangan. Nah, zaman sekarang karena sudah dengan media cetak ya, jadi dicetak, buku-buku tersebut dicetak, dan cetakan-cetakan buku itu kan macam-macam. Terutama untuk pengarang-pengarang yang sudah pada meninggal itu kan yang nyetak sekarang banyak. Nah, konteksnya dengan kita sekarang, kita itu di kondisi di zaman kita bagaimana gitu kan. Nah, untuk buku anak-anak kita, nah bagaimana kita mengusahakan mencari buku yang dia itu secara cetakan cukup baik, atau kalau bisa ya lebih baik lah, walaupun dengan harga yang lebih mahal. Ada istilahnya kan ada harga, ada kualitas. Buku yang ditahqiq dengan baik dengan buku yang dia dicetak secara asal-asalan, secara harga beda. Secara harga beda. Ada salah satu buku dengan tahqiq terbaik, buku Tuhfatul Muhtaj punya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu cetakan terbaru yang dia tahqiqnya bagus itu, dia kalau sekarang kan saya lupa ada berapa jilid, cukup banyak lah, ada sekitar mungkin selebar sepanjang buku meja ini. Nah itu kan kalau yang dia tahqiqnya bagus, harganya 4 juta sampai 5 juta. 4 juta sampai 5 juta. Kalau yang dia cetakan biasa-biasa saja, 400.000, 500.000 dapat. Jadi 10%-nya. Nah, cuman tadi yang ini dia tertahqiq, terkoreksi dengan baik. Cetakannya bagus, kertasnya bagus, kemudian juga yang lebih utama itu aslinya mungkin bukan masalah di kertasnya sih ya. Tapi lebih kepada ini buku ini dia banyak salahnya atau enggak. Kalau ternyata buku tersebut dia banyak salahnya, ya kan akhirnya kasihan anak kita yang kita belajar. Maka kita sebagai orang tua, ketika memberikan buku untuk anak-anak kita, ya kita jangan terlalu pelit. Jadi kalau kita sebagai orang tua udah itu cari aja ini yang murah, ada yang murah, sama-sama bukunya judulnya sama, ini murah. Kalau murah tapi dia bagus, kesalahannya itu minim, ya enggak masalah. Tapi kalau semuanya dia murah tapi ternyata dia amburadul, salah cetak di sini, akhirnya kan kasihan anak kita. Ketika belajar dia ntar malah salah dalam memahami pelajaran seharusnya itu
tidak boleh, tapi tidaknya itu hilang. Akhirnya jadinya boleh. Anak kita memahami boleh. Loh kok boleh? Lah ini nyatanya di buku seperti ini. Setelah kita lihat di buku yang lain, loh ini di buku yang lain ternyata dia beda. Makanya dalam memberikan buku, kalau anak kita itu meminta buku, kalau di tingkat SD kan biasanya ya memang buku itu ditetapkan dari sekolah. Dari sekolah menetapkan bukunya ini, kemudian cetakannya ini. Tapi kalau di tingkatan yang lebih, semuanya mungkin di SMP atau SMA, apalagi di tingkat kuliah, biasanya para guru tidak mematok cetakan tertentu. Tapi biasanya sang guru disarankan untuk cetakan ini. Mau ngambil cetakan-cetakan yang lain ya tidak masalah. Makanya dulu beberapa kali kita pas zaman kuliah kita belajar itu ya namanya mahasiswa. Ketika ya duit itu ngepres untuk memberi buku yang dengan harga yang mahal itu ya kadang sayang untuk buku harganya segitu. Mending ada yang apalagi sudah ada cetakan yang murah ya ngapa nggak beli yang murah? Ya kita sebagai namanya mahasiswa ya udah pilih yang murah saja. Nyatanya setelah beberapa kali itu kejadian terjadi pada siapapun gitu. Saya sendiri juga pernah beberapa kali kejadian seperti itu. Pilih buku yang kira-kira yang murah aja lah, ngapain beli yang mahal-mahal? Bukunya sama gitu kan, judulnya sama, isinya sama. Kita beli yang murah, setelah beli yang murah pas pelajaran kita yang pusing. Ternyata kok salah, loh ini salah gitu kan. Pas syekhnya baca ternyata tidak sama, syekhnya baca ternyata tidak sama. Nah, jadi sudah beli buku yang murah, akhirnya beli lagi buku yang mahal, malah jadi double gitu. Jadi beli lagi buku yang secara harga itu lebih, supaya apa? Supaya ini capek pakai buku ini capek. Nah makanya kita sebagai orang tua kalau semuanya anak kita itu minta buku, terus habis itu kita memberikan buku, ya kita jangan sampai kita terlalu pelit, bukunya sama. Tetap yang namanya cetakannya itu berbeda dengan harga yang lebih, dia biasanya dia secara kualitas juga lebih. Karena itu yang membantu untuk anak-anak kita mereka bisa belajar dengan baik. Walaupun tadi secara biaya kita harus mengeluarkannya lebih. Ini berkaitan dengan hal yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya ketiga ya, komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga wa aqlun rozah. Apa itu? Yaitu kecerdasan. Nah, jadi kecerdasan. Termasuk hal ataupun komponen yang dengannya anak kita itu bisa mendapatkan pembelajaran yang baik adalah ketika anak kita memiliki kecerdasan. Yang namanya kecerdasan dia berbeda-beda tingkatannya dari satu anak ke anak yang lain. Kita punya anak 5, kita punya anak 4, ternyata juga beda-beda. Jadi jangan sampai tadi kita terlalu memaksakan ke anak-anak kita. Kita bisa belum tentu anak kita bisa. Kita bisa belum tentu anak kita bisa. Kenapa ya? Namanya orang kan beda. Allah memberikan kemampuan berpikir, kemampuan dalam mencerna tidak sama. Tidak sama. Wong anak kita saja yang keturunan kita ternyata secara kemampuan juga beda. Kemudian dari anak-anak yang ada, kadang juga beda-beda. Ada anak pertama dia secara kemampuan Masya Allah. Anak yang kedua kok kayaknya lambat. Jadi anak ketiga ya alhamdulillah mungkin pertengahan. Anak yang keempat itu kok ternyata lebih lambat lagi daripada anak yang kedua. Itu kondisi yang realita yang kita hadapi. Bagaimana kita sebagai orang tua ya kita jangan sampai memaksakan kepada anak-anak kita hal-hal di luar kemampuan mereka. Maka kita harus berusaha juga untuk mengetahui kondisi anak kita. Mengetahui kondisi anak-anak kita. Seberapa sih kemampuan anak kita? Jangan sampai kita menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang ternyata malah menjadikan anak itu stres. Dan kejadiannya banyak. Kita menangani di pesantren itu, kita menangani beberapa anak yang dia setelahnya di pesantren itu kayak stres. Stres itu tertekan, bukan stres kemudian orang gila enggak gitu. Tapi stres dengan makna dia tertekan. Di pesantren itu tertekan. Kenapa? Setelah ditanya, gurunya enggak pernah nekan dia. Jadi kamu belajar berjalan ya jalan sebisamu aja lah. Kita itu kalau sebenarnya di pesantren lihat anak itu akhlaknya baik, walaupun mungkin secara pencapaian itu kurang, ya alhamdulillah. Gitu. Sudah senang. Tidak masalah pencapaian, tidak banyak, tidak masalah. Yang penting secara akhlak baik. Malah justru kalau ada anak yang dia pintar tapi akhlaknya tidak baik, nah ini malah justru biasanya tidak terlalu dianggap.
Sering para guru itu lebih menganggap anak-anak yang mereka itu secara akhlak baik dibandingkan dengan mereka yang secara kecerdasan itu baik, tapi tidak dibarengi dengan akhlak. Ya tentunya paling bagus adalah anak yang dia secara akhlak baik, tapi kemudian secara kecerdasan juga baik. Nanti yang memang paling utama gitu kan. Anak-anak yang paling biasanya istilahnya kalau disenangi oleh para guru-guru yaitu wajar, normal. Bukan kemudian pilih kasih, wah, saya kalau punya anak ternyata kurang ya, terus di sekolah kayaknya mungkin pilih kasih sama guru, ya enggak. Insya Allah enggak ada pilih kasih, tetap kecenderungan secara manusiawi. Namanya seorang guru, bahkan para ulama, Syekh Badruddin Ibnu Jamaah itu beliau menyebutkan dalam kitabnya, jadi seorang guru itu memang dari zaman dahulu biasanya nyari orang-orang yang tadi secara akhlak itu baik, kemudian secara kecerdasan itu baik. Kenapa? Karena anak ini yang ntar akan diharapkan untuk menjadi penyambung tangan, penyambung ilmu dari sang guru tersebut. Makanya dulu para ulama ketika memiliki seorang murid yang dia cerdas, akhlaknya bagus, senang sekali. Karena inilah yang akan ntar menjadi penyambung bagi sang guru tersebut. Kan guru kan pengennya ilmu yang dia sampaikan itu tidak berhenti, akan terus berkelanjutan. Nah, siapa yang berpotensi untuk bisa menyambung ilmu tersebut? Ya anak-anak tadi yang mereka memiliki kecerdasan, kemudian secara akhlak baik. Nah, ini dia diharapkan untuk menjadi penyambung para guru-guru tersebut. Makanya kalaupun dari 100 orang murid punya 1 orang murid yang dia cerdas, yang dia secara akhlak baik, itu sudah bagi seorang guru cukup. Sudah cukup. Kenapa? Karena anak ini ntar dia akan menjadi penyambung, supaya ilmu yang dia sampaikan itu tidak terputus, jangan sampai terputus. Maka kalau di beberapa tempat ada yang mencari anak-anak yang dia berpotensi, anak-anak yang dia berpotensi, kemudian diberikan beasiswa seumpamanya. Tidak lain dan tidak bukan adalah ya karena tadi supaya ilmu itu bisa tersambung terus dan seterusnya. Nah, kembali kaitan dengan kecerdasan tadi. Jadi kecerdasan anak-anak kita itu mereka itu tidak sama antara satu sama lain. Maka kita harus berusaha untuk mengetahui, kita lihat anak kita yang dia itu mampu untuk melakukan, kok tidak dilakukan, ya kita ingatkan. Harus pertengahan. Anak kita tidak mampu untuk melakukan, jangan kita paksa. Kalau semua dia mampu, terus dia tidak mengerjakan, itu kan ada indikasi malas. Ada indikasi malas. Sama dalam di santri-santri pun sama. Ada anak yang dia aslinya mampu, cuman dia leha-leha aja. Maka kalau anak ada dalam setoran tahfidz pun, seorang muhafidz ataupun guru tahfidz itu juga harus melihat anak yang dia itu mampu setoran supaya sehari itu dia 1 halaman, tapi dia memilih untuk setoran 1/4 halaman atau setengah halaman, setelahnya dia gunakan untuk main. Jadi ada tipe-tipe anak dia kewajibannya berapa? Kewajiban saya itu setengah halaman. Dia mensetorkan kewajiban, setelahnya digunakan untuk main. Ini anak bisa dikatakan anak agak ada indikasi rodok malas itu. Kenapa? Karena dia cuma mencukupkan dengan kadar kewajibannya, kemudian dia tidak mau lebih. Istilahnya tidak mau ngoyo dikit gitu. Jadi tidak mau ngoyo dikit. Nah, anak-anak yang seperti ini bagi seorang guru hendaknya dia mengingatkan, kamu itu mampu lebih kok, kamu cuma ngambilnya sekian. Kita juga sebagai orang tua, kalau seumpamanya anak kita lihat bahwa anak itu dia mampunya lebih, ya kita ingatkan, kita motivasi lagi untuk dia lebih. Jangan dipaksakan, tapi kita memotivasi anak kita untuk bagaimana dia melakukan lebih. Tak bisa kita mungkin kita iming-imingi dengan hadiah ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita lihatnya bahwa anak tersebut dia tidak mampu, ya tadi jangan sampai kita paksakan. Karena ketika kita memaksakan pada anak kita sesuatu yang dia tidak mampu, yang ada anak dia adalah tertekan. Tertekan. Ada beberapa anak yang dia tadi dalam kondisi dia sangat tertekan sekali. Kenapa? Karena orang tuanya dipaksa, pokoknya sama orang tuanya harus selesai Al-Quran. Ada yang dipaksa sama orang tuanya harus tasmi Al-Quran 30 juz sekali duduk. Kenapa? Karena melihat teman-temannya, jadi melihat teman-temannya kok sudah pada tasmi Al-Quran sekali duduk. Akhirnya kemudian dia memaksakan, ayo kamu kapan sekali duduk, ayo kamu kapan sekali duduk. Padahal anak ini dia belum siap. Ada yang dia terpaksa maju untuk istilahnya ngelegak orang tua ya. Untuk ngelegak orang tua, ketika maju, habis itu kemudian malah banyak salah, kemudian juga tidak maksimal. Nah, kan yang kasihan anak-anaknya. Nah, yang kasihan anak-anaknya. Tadi dia ke dalam kondisi yang dia tertekan tadi. Nah, kita sebagai orang tua juga harus bijak dalam melihat anak kita, dan jangan melihat anak-anak orang lain. Anak-anak orang lain mereka bisa.
Ya jangan kita memaksakan, itu nyata teman-teman kamu bisa. Jangan kita terlalu memaksakan. Kalau semuanya kita menyatakan teman-teman kamu bisa, itu kan untuk kita menggali potensi dari anak tersebut itu kira-kira apakah dia bisa atau tidak, ya itu tidak masalah kan, makanya penjajakan. Tapi kalau kita membandingkan dengan anak-anak orang lain yang mereka si A itu dia bisa seperti ini, si B dia bisa seperti ini, si C dia bisa seperti ini. Yang tertekan adalah anak-anak kita kan hasil. Makanya berkaitan dengan kecerdasan dia berbeda-beda. Ya kalau seumpamanya Allah memberikan kecerdasan kepada anak kita, ya alhamdulillah. Kalau mungkin diberikan kecerdasan itu kok kurang, ya kita ya sudah. Yang penting anak itu dia secara akhlak baik, ibadahnya baik, sudah alhamdulillah. Nah ini di tahap awal. Nah kemudian di waktu yang akan datang belum tentu sama. Di waktu yang akan datang belum tentu sama. Kenapa? Karena Allah memberikan kecerdasan kepada anak, mungkin di awal-awal anak kita diberikan kecerdasan. Di akhir-akhir mungkin ketika di usia yang lebih belum tentu mungkin sama. Ya, bisa begitu juga sebaliknya. Anak kita lihat kok dia kok lambat gitu kan, ngafal lambat, memahami kok dia lambat. Nah, kita sebagai orang tua ya kita banyak berdoa saja. Karena yang memberikan kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kepada Allah untuk dibukakan pintu-pintu ilmu kepada sang anak tersebut. Siapa tahu setelah beberapa tahun, setelah dia lulus dari SD, setelah lulus dari kutab semuanya, ketika dia di pesantren ternyata dia diberikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu ilmu yang banyak. Nah, jadi kalau kita melihat anak kita dalam kondisi tertentu, ya itu masih ada kemungkinan untuk berubah. Masih ada kemungkinan untuk berubah di waktu yang akan datang. Maka jangan sampai kita terlalu berpatok pada kondisi anak di waktu itu. Kadang mungkin dia belum memiliki kecakapan dalam bermuamalah kepada ilmu. Akhirnya dia masih kesusahan. Tapi setelah dia memiliki kecakapan, alhamdulillah dia bisa mahir. Makanya tadi kita jangan sampai kita membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain yang mereka memiliki kecerdasan tadi itu. Kemudian juga kita melihat dari kecerdasan yang dimiliki anak kita itu, dia belum tentu sama akan seperti itu. Dulunya lambat, belum tentu di waktu yang akan di waktu yang akan datang dia lambat. Ada beberapa anak yang dulu bisa dikatakan ketika awal-awal itu dia belajar, ya betul bisa dikatakan itu cukup lambat. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah ternyata dia bisa melejit. Secara potensi itu baik. Sebaliknya ada juga anak yang dia di awal-awal memiliki potensi yang bagus. Kalau dibuat ranking kan dulu ranking 1, selalu ranking 1 ataupun 5 besar lah. Tapi setelah di tahun keempat ternyata anak dia merosot semua. Ada beberapa faktor, bisa jadi karena mungkin dia berubah secara kemampuan, ataukah mungkin berubah secara sikap, dari dulunya rajin sekarang kemudian menjadi malas. Ada anak yang dulunya dia susah, di awal-awal di 3 tahun awal dia dalam kondisi susah, tapi di 3 tahun terakhirnya ketika di tahun ke-4, 5, 6 ternyata dia melejit. Itu juga kita menghadapi dan kita lihat dari anak-anak kita, nyatanya mereka ada yang seperti itu. Nah, dan kemudian juga kita harus pahamkan kepada anak-anak kita ketika mereka itu memiliki sebuah kecerdasan, sebabnya mereka biasanya di sekolah itu ranking 1, bahwa semuanya itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, bukan murni usaha pribadi. Bukan murni usaha pribadi. Dengannya apa? Dengannya kita ngasih bekal ke anak itu, dia harus menerima kondisi yang dia hadapi dalam kondisi apapun. Nerima lah istilahnya. Karena ada beberapa anak itu kita menghadapi juga, ada beberapa anak itu dia seakan-akan kayak tertekan ataupun kurang menerima kalau sebenarnya dia dalam kondisi kurang. Ada anak yang dia itu ketika pas ngafal itu susah, dia marah. Jadi karena dia ngafal, dia marah pada dirinya sendiri. Marah kepada dirinya sendiri. Dia ngafal susah juga. Teman-temannya mereka pada bisa ngafal, kemudian dia tidak bisa ngafal sendiri ataupun dia lebih susah. Nah, kita kalau menghadapi anak-anak yang seperti ini, kita kasih tahu bahwa ya tidak perlu dan memaksakan diri. Kamu tidak sama dengan orang lain. Sesuai dengan kemampuan saja. Yang dengan soal anak itu dia jalannya bisa lebih nyaman lah bagi dia. Dia tidak merasa tertekan. Kadang anak dia bukan tekanan dari orang tua, tapi tekanan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena merasa dia tidak cerdas, merasa dia tidak pintar. Dibandingkan dengan teman-temannya. Kok teman-temannya sudah sampai di sini, saya baru sampai di sini. Akhirnya dia tertekan dengan kondisi tersebut. Nah, itu kan juga kita harus pahamkan. Karena ada dulu beberapa anak yang dulu di sekolah ketika di SD dia dapatkan ranking. Ketika dia masuk di usia SMP, ternyata dia rankingnya jauh. Nah, dia merasa kok bisa dulu saya itu dulu ketika SD itu selalu ranking 1, kemudian ketika di SMP kok rankingnya cukup jauh. Walaupun mungkin masih masuk di 10 besar, tapi
sudah jauh. Ya. Ini kan kita lihat namanya persaingan. Dulu mungkin persaingannya lingkup masih lingkup kampung. Kan? Kemudian ketika pindah ke sekolah yang lain, persaingannya sudah lingkup kabupaten, lingkup kemudian provinsi atau bahkan lingkup nasional. Semakin persaingan, ketika persaingan itu semakin besar, ya otomatis tantangannya juga semakin banyak. Cuman anak ini kayak seakan-akan kayak tidak terima gitu. Seakan-akan tidak terima. Dulu saya tuh selalu ranking 1, kemudian sekarang kok tidak bisa untuk ranking 1. Ya, kenapa? Karena kamu sekarang bertemu dengan teman-teman yang mungkin secara kemampuan lebih cerdas, secara kemampuan lebih dibandingkan dengan kamu. Nah itu hal yang ketiga ya, termasuk hal yang bisa menjadikan anak kita bisa belajar dengan baik adalah ketika memiliki kemampuan akal yang baik. Nah kemudian yang keempat mudawamatun wa ilhah. Mudawamatun wa ilhah. Itu apa? Gampangannya ya anak itu dia sungguh-sungguh kan. Dia bersungguh-sungguh. Nah, kesungguhan dalam belajar itu termasuk hal yang dengannya bisa menjadikan anak kita itu dia sukses dalam belajar. Tidak ada orang-orang sukses yang mereka kok instan tiba-tiba menjadi sukses, tidak ada. Para ulama yang beliau-beliau memiliki ilmu yang banyak, ya semuanya melalui proses untuk beliau-beliau itu istilahnya yang ngoyo dalam belajar. Siapapun yang mereka itu diberikan kemampuan secara akademik yang baik, tidak ada kok itu sebenarnya datang tiba-tiba. Tidak ada. Semuanya dibarengi dengan yang namanya perjuangan. Semuanya dibarengi dengan yang namanya ijtihad ataupun kesungguhan dalam belajar. Ketika memiliki hafalan yang banyak, ketika memiliki pengetahuan yang banyak, ya kan semuanya dibarengi dengan yang namanya kesungguhan. Makanya bagaimana kita memotivasi, menumbuhkan anak-anak kita untuk mereka memiliki jiwa tadi, rodok ngoyo lah kalau dalam belajar itu tidak apa-apa. Jangan sampai kita lihat anak-anak kita itu nyantai-nyantai dalam belajar, kemudian ya kita ya sudah tidak masalah lah. Padahal kita lihat anak ini dia aslinya mampu. Nah dalam kondisi ketika kita lihat anak ini dia mampu, kemudian dia kok kurang ijtihadnya ataupun kurang kesungguhannya, ya kita motivasi untuk bagaimana dia lebih bersungguh-sungguh. Dengan berbagai macam motivasi lah. Kalau anak kecil yang mungkin dengan diimingi hadiah tertentu ya dia akan mungkin tertarik. Tidak masalah, walaupun mungkin dari awal niatan untuk mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Namanya anak kecil kan. Tapi semoga ketika antar dia sudah besar, dia motivasinya tidak hanya sekedar mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Nah, nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjanjikan ketika mewajibkan kepada kita satu amal tertentu ataupun selain menawarkan kepada kita satu amal tertentu, nah ada tawaran yang Allah tawarkan kepada kita. Kenapa kalau kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid? Kenapa kalau semuanya kita itu berinfak, bersedekah? Kan ada motivasi yang ingin kita dapatkan. Yaitu apa? Kan ada imbalannya. Cuman bedanya imbalan yang kita harapkan bukan dari manusia. Tapi imbalan yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap ada motivasinya. Sama. Anak tadi, dia pengen melakukan sesuatu, kita mencari motivasinya. Kalau dia mungkin belum memiliki motivasi pribadi dari diri dia sendiri, untuk dia supaya memiliki pengetahuan yang baik, ya kita buat motivasinya, mungkin kita kasih hadiah ataupun yang lain. Itu tidak masalah. Sambil kemudian berjalan kita motivasi anak tersebut untuk bahwa motivasi paling baik ataupun pengharapan paling baik adalah kalau supaya dia mengharapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan mudawamah wa ilhah. Jadi kesungguhan yang ada pada anak kita juga bagaimana dipupuk supaya dia bisa belajar dengan baik. Nah kemudian ada sebagian tambahan, ini kan 4 ya. Ada 4 komponen yang biasanya yang paling sering disebutkan oleh para ulama. Nah kemudian ada sebagian ada yang menambahkan. Tambahannya ada banyak itu. Ada tenan. Salah satu yang ditambahkan oleh para ulama yaitu waqidrun fawah. Waqidrun fawah. Qidrun fawah itu aslinya manci. Manci atau kemudian fawah itu dia ya istilahnya bersuara. Kalau semuanya ada masakan di dalam manci tersebut kan ada suaranya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang namanya belajar itu juga butuh modal. Jadi butuh modal. Seorang thalib ketika dia itu memiliki modal untuk belajar, ya dia akan lebih mudah. Kenapa? Butuh buku, harganya mahal. Kan butuhkan uang. Butuhkan uang.
Kalau semuanya dia belajar di satu tempat tertentu, kemudian dengan biaya tertentu. Kalau zaman dahulu kan tidak bayar ya, namanya belajar dulu gratis. Tapi kan untuk safarnya, rihlahnya, dia harus rihlah, pengen belajar kepada Syekh Fulan. Ada di tempat tersebut ada seorang syekh yang dia terkenal dengan kemampuan, dengan ilmunya. Akhirnya butuh mengadakan perjalanan ke sana. Ketika pengen mengadakan perjalanan ke sana kan butuh bekal, membutuhkan uang. Beli buku harus dengan uang. Nah, maka sebagian ulama menyebutkan yang namanya belajar itu ya kita membutuhkan modal. Makanya modal sebesar apapun yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita tidak sia-sia. Jadi tidak akan sia-sia. Jadi modal sebesar apapun yang kita keluarkan untuk pendidikan anak kita, insya Allah tidak sia-sia. Bahkan sering sekarang kan termasuk pengeluaran terbesar pengeluaran terbesar itu kan ya pengeluaran untuk pendidikan anak-anak. Orang dia memiliki penghasilan sekian, ternyata untuk pendidikan anaknya 60%, 70% bahkan. Atau bahkan mungkin kadang minus gitu. Untuk pendidikan anak. Ya ala kulli hal, insya Allah itu semuanya masuk dalam kategori infak bagi para abah, bagi para ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Insya Allah itu menjadi bagian dari infak fisabilillah. Bagian dari infak fisabilillah. Nah, kenapa? Karena termasuk infak yang paling utama adalah infak yang kita berikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apalagi kalau kita infakkan, kita keluarkan biaya tersebut itu untuk pendidikan supaya anak kita menjadi baik. Supaya anak kita mengenal agama mereka, supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berarti kan infak yang tidak hanya sekedar untuk jadi kalau kita menghidupi keluarga kita, beli makanan dan lain sebagainya, habis itu selesai. Tapi ini infak yang kita keluarkan, yang dengannya anak ini dia akan memiliki modal untuk menjalani kehidupan, membentuk karakter anak, membentuk pemikiran anak. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia. Seberapapun dari biaya yang kita keluarkan untuk pembiayaan anak kita, insya Allah sesuatu yang dia nilainya sangat besar. Dibandingkan ya kalau semuanya mungkin kita ya tidak masalah, mungkin belum bisa membangun rumah yang bagus. Kenapa? Karena digunakan untuk pendidikan anak. Tidak masalah insya Allah. Siapa tahu ntar ketika anak ini dia sudah dewasa, memiliki pendidikan yang baik, kemudian dia bisa menghasilkan penghasilan yang baik, dibangunkan rumah oleh sang anak tersebut. Kalau semuanya ternyata tidak, kita sudah memiliki tabungan untuk kita membangun rumah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya pendidikan itu bukan sesuatu yang dia sia-sia. Maka termasuk hal yang hendaknya juga diperhatikan kita sebagai para wali adalah ya bagaimana dalam pendidikan anak kita itu kita jadikan bagian dari prioritas. Bagian dari prioritas. Karena ya kita di lembaga itu kita menghadapi berbagai macam karakter entah dari para wali atau ada sebagian kan kadang kita menghadapi ada beberapa wali yang dia tidak terlalu memprioritaskan untuk anak itu apakah dia sudah bayar SPP atau belum. Jadi ada yang sampai tunggaan sampai berapa? 1 tahun. Tunggakan sampai berapa supaya sampai 2 tahun. Dan wali seakan-akan tidak memiliki tanggung jawab apapun kepada anak tersebut. Nah ini kan juga kesalahan kita kalau kita sebagai wali, kemudian kita tidak memberikan prioritas dalam pendidikan anak kita, kemudian juga tidak memperhatikan, ya kan akhirnya bisa jadi itu yang mempengaruhi juga berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Mempengaruhi berkaitan dengan pendidikan anak kita. Makanya tadi kita bagaimana menjadikan itu prioritas, dan yang namanya belajar tetap harus ada modal. Kalau kita mendapatkan satu lembaga yang di situ secara pembiayaan lebih ringan atau bahkan gratis dengan pendidikan yang baik, alhamdulillah. Itu banyak kalau dulu kita pas zaman kita kuliah belajar ya alhamdulillah gratis gitu. Itu termasuk jariyahnya Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah taala. Beliau menghidupi sekitar 5.000 lebih santri-santri. Ya. Tapi ya kembali tadi yang namanya kemampuan lembaga untuk memberikan pendidikan yang baik dengan meminimalisir biaya pendidikan itu kan juga tidak sama. Ada lembaga pendidikan bagus gratis, ya alhamdulillah kalau semua kita bisa memasukkan anak kita ke situ. Maknanya kita tidak terlalu keluar biaya, anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi dalam kondisi kita tidak mendapatkan adanya lembaga yang dia memberikan pendidikan yang baik, kita lihat dengan biaya tertentu,
kemudian kita masih mampu di situ, ya sudah, kita bismillah. Kita niatkan bahwa setiap bulan SPP yang kita bayarkan adalah bagian dari infak yang kita berikan kepada anak kita, yang dengannya anak ini dia insya Allah menjadi anak yang baik. Jadi jangan sampai malah justru menjadi beban. Anak sekolah di sini kemudian kita merasa menjadi seakan-akan beban. Kalau semuanya bisa, tidak ini sekolah tidak pernah nagih, ya sudah, alhamdulillah gitu. Jadi jangan sampai kalau sekolahnya sekolah tidak pernah nagih, sudah, alhamdulillah sekolah tidak pernah nagih itu. Jangan-jangan sekolahnya lupa gitu. Cuman kadang sekolah itu aslinya ya tidak lupa, namanya ketika catatan anak itu ada, ya kan catatannya kan tetap ada. Cuman kadang orang sekolah melihatnya mungkin orang tua dalam kondisi yang sulit umpamanya secara ekonomi, akhirnya ya sudah tidak ada penagihan, dibiarkan kemudian sampai beberapa bulan. Nah, cuman hal-hal tersebut kadang di beberapa tempat itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk ya sudah tidak terlalu perhatian, sudah anak saya alhamdulillah bisa makan setiap harinya di pondok, tidak perlu kemudian kita harus kirim uang, kemudian dia juga masih bisa belajar tanpa kemudian kita kirim uang. Jadi orang tua sudah lupa sama sekali anaknya itu kalau semuanya dia memiliki anak berada di pesantren gitu. Padahal yang namanya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh yang dibayarkan setiap bulan menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi para. Kalau semuanya tidak, anak kalau di pesantren, anak kan makan di pesantren, kemudian dia banyak pendidikan, jadinya kan hutang. Kita sebagai orang tua, kalau semua tidak betul-betul memperhatikan, ini kan jadinya hutang bagi kita, dan ada pertanggungjawabannya yang namanya hutang. Sebagaimana kalau kita hutang kepada orang lain, nah kita hutang kepada lembaga. Maka ditunggakan di satu lembaga pendidikan itu ya kayaknya sudah menjadi teman dekat ya. Sudah menjadi teman dekat. Itu ada yang tunggakan sampai sekian miliar, ada yang tunggakan sampai ratusan juta, ada yang tunggakan sampai puluhan juta. Nah itu ya bagaimana kita tetap insya Allah selama lembaga itu bukan kemudian lembaga ya ini lembaganya insya Allah kita berusaha untuk menjadikan lembaga kita bukan lembaga yang dia mata duitan gitu. Pokoknya pengennya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Enggak, kita berusaha bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kaum muslimin dengan biaya yang seminim mungkin lah gitu kan. Makanya kalau pas rapat kaitan dengan kenaikan SPP itu, untuk menaikkan SPP 50.000 itu lama rapatnya. Jadi panjang diskusinya, cukup panjang untuk hanya menaikkan SPP 1,5 juta, kemudian pengen dinaikkan jadi 1.550.000. Untuk naikkan 50.000 itu bukan sesuatu yang ringan bagi para pemegang kebijakan gitu. Jadi rapatnya harus lama, diskusinya cukup alot gitu kan. Jadi bahkan sampai kadang agak ribut antara para pengurus. Karena apa? Karena antara mau dinaikkan 50.000 atau tetap berada dalam nominal yang sama. Maka kita yang bari, kita sebagai wali ya, kita menjalankan kewajiban kita saja bahwa insya Allah ini menjadi infak yang terbaik, dan toh juga bukan kok kemudian untuk istilahnya mengayakan lembaga yang mereka gunakan untuk foya-foyakan, tidak, insya Allah. Nah ini 4 hal, kemudian ada tambahan 1 hal berkaitan dengan beberapa komponen yang dengannya bisa menjadikan kesuksesan bagi anak-anak kita. Sampai di sini mungkin yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Sebelum mungkin saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ditanyakan dari para abah dan umahat. Monggo kalau semuanya ada, silahkan, mungkin beberapa pertanyaan sebelum mungkin kita tutup. Ada? Cukup? Betul. Kunci kesuksesan. Karena siapa yang ingin sukses, nah dia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Karena siapa yang ingin sukses akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses keduanya, itu maknanya gimana? Ya, ada salah satu itu kan termasuk ada asar sebagian dinisbatkan kepada Rasulullah. Saya ingat saya gitu kan. Tidak apakah dia sahih dinisbatkan kepada Rasulullah SAW atau tidak, saya lupa gitu kan. Tapi maknanya adalah kalau barang siapa yang dia ingin sukses akhirat, ya dia harus dengan ilmu.
Barang siapa yang dia sukses dunia, dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang dia menginginkan sukses kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Jadi kan setiap hal yang kita lakukan, entah berkaitan dengan aktivitas duniawi ataupun aktivitas ukhrawi, itu kan dia tetap ada ilmunya. Semakin diilmui akan semakin baik. Untuk akhirat umpamanya gini, untuk akhirat itu kan kalau umpamanya orang dia menguasai ilmu akhirat, maknanya dia menguasai bagaimana dia mengerjakan sholat dengan benar, bagaimana dia mengerjakan puasa dengan benar, mengerjakan ini dalam ibadah makhluk. Dalam kehidupan, bagaimana dia bermuamalah dengan kehidupan ketika dia bermuamalah dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia. Nah, jadi kalau dia pengen sukses dengan dia mengerjakan sholat dengan baik dan benar tadi, otomatis dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukses di akhirat, derajatnya tinggi. Kenapa? Karena sholatnya dia memiliki nilai yang tinggi. Ibadahnya memiliki nilai yang tinggi. Dia mengetahui amalan-amalan sunnah yang menghasilkan pahala yang besar. Ketika diamalkan, dia mendapatkan derajat dan pahala yang baik. Otomatis kan dia semakin naik. Sukses di akhirat. Kesuksesan dunia. Orang kalau dalam ilmu duniawi lah umpamanya. Orang ketika dia membuat pesawat terbang. Ketika dia memiliki ilmu untuk dia itu bisa membuat pesawat terbang, ya berarti kan dia akan mendapatkan kesuksesan dunia. Dari sisi apa? Dia bisa membuat pesawat terbang. Setelah kemudian dalam masalah membuat pesawat terbang, bagaimana pesawat itu ketika dia memiliki ilmu untuk mengefisienkan bahan bakar, supaya bahan bakar itu lebih efisien. Bagaimana? Ntar dibuat mungkin bentuk pesawatnya seperti apa, supaya pesawat dia bisa melaju lebih kencang. Dia kan mengetahui ilmunya, ini bentuknya harus seperti ini. Ini kan semakin dia mengetahui banyak. Jadi orang yang dia bisa membuat pesawat terbang, kalau kita kan bisa membuat pesawat terbang pakai kertas, bisa nggak? Tapi kan pesawat nggak bisa dinaiki. Jadi sama-sama bisa bikin pesawat terbang, gitu. Mana mainan. Nah, yang dia memiliki pengetahuan untuk membuat pesawat terbang yang dia bisa dinaiki, dia secara derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Nah, terus ketika ada orang yang dia memiliki ilmu bisa membuat pesawat terbang yang dia terbangnya lebih cepat, bahan bakarnya lebih irit, otomatis dia akan semakin lebih tinggi, semakin banyak dicari oleh orang, derajatnya semakin tinggi. Jadi kesuksesan ini kan kalau orang dia tadi semakin tinggi ilmu yang dimiliki kan, semakin dia memiliki banyak pengetahuan tadi, otomatis kan dia semakin sukses dalam taraf tingkatan dunia. Makanya termasuk Profesor B.J. Habibie itu kan beliau memiliki berapa hak paten. Kenapa? Karena ilmu yang beliau miliki. Bisa membuat seperti ini, bisa membuat seperti ini yang tidak dimiliki ilmunya oleh orang lain. Maka dipatenkan oleh beliau. Akhirnya dengan paten tersebut, beliau kan dapat royalti, kemudian dapat penghasilan, secara derajat juga dianggap oleh mata dunia. Jadi dunia menganggap beliau adalah orang yang terpandang. Kan ini kesuksesan dalam bentuk dia dunia. Makanya, yang namanya aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam hal-hal yang simpel saja. Dalam hal yang simpel gitu. Kita dalam melakukan aktivitas tertentu, umpamanya kita mau masak nasi biar cepat seperti apa gitu. Kalau kita pengen mengerjakan kerjaan, umpamanya kita pengen membuat meja inilah, supaya meja ini dia bisa terbuat dengan baik gitu kan, kemudian dengan cepat, itu kan juga semuanya kan ada ilmunya. Semuanya kan setiap hal itu kan ada ilmunya. Makanya ilmu itu kan dia masuk ke dalam banyak hal. Gitu. Masuk dalam banyak hal. Bahkan ya semuanya sekarang kan ada kayak marketing itu kan ada ilmunya kan. Ada konsultan, orang dia menjadi konsultan marketing. Gara-gara dia memiliki ilmu dalam bab marketing, akhirnya dia menjadi konsultan. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi yang namanya aktivitas apapun ketika dia didasarkan dan disandarkan kepada ilmu, ya insya Allah itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau orang dia semakin banyak memiliki ilmu, maka tentunya dia akan semakin sukses, entah di akhirat ataupun di dunia. Maka tadi kalau kaitan dengan sholat, orang yang sama-sama mengerjakan sholatnya satu dikerjakan karena dia taklid saja, mengikuti apa yang sudah ada. Yang kedua, dia mengerjakan sholatnya, dia mendasarkan setiap gerakan yang dia lakukan pada ilmu. Kenapa kok dia mengangkat tangan? Ketika dia mengangkat tangan, kenapa kok mengangkat tangannya semuanya segini atau segini semuanya? Nah, kemudian ketika dia meletakkan tangan kanan di atas dadanya, kemudian kenapa kok dia meletakkan tata cara jarinya seperti apa? Itu kan setiap kali dia mengilmui hal tersebut, nilai sholat yang dikerjakan tentunya tidak sama dengan yang mereka hanya sekedar mengerjakan sholat.
Apa yang membedakan? Ilmu. Yang satu ini mengilmui, yang satu ini dia tidak mengilmui. Walaupun mungkin bisa jadi sama-sama. Aktivitasnya, pekerjaannya sama. Secara tataran prakteknya sama. Tapi ini didasarkan pada ilmu, yang ini tidak didasarkan pada ilmu. Yang ini dia secara nilai pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi, ketika kita pengen sukses di akhirat, ya berarti kita harus mengilmui. Berkaitan dengan akhirat. Ketika kita pengen sukses dunia, ya berarti kita harus mengilmui juga berkaitan dengan dunia. Pengen sukses dua-duanya, ya sudah kita mengilmui dua-duanya. Atau gitu. Allah a'lam. Ada yang lain lagi? Mungkin? Dari Mahan? Cukup? Cukup ya? Cukup. Insya Allah kita cuman sekian. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratus. Setelahnya saya kembalikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.